tadi seperti itu. Nah ini digagas oleh seorang ini. Ada yang kenal? Enggak kenal ya. Albert Bandura, seorang psikolog itu. Dia memberikan teori tentang ini bahwa self efficacy itu adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri akan kemampuannya, bahwa dia mampu melakukan sesuatu untuk bisa sukses. Itu adalah efficacy. Yakin kepada dirinya sendiri. Dan ini alhamdulillah ini ya, untuk melatihkan salah satunya adalah senantiasa anak-anak itu diberi tantangan. Mengapa sih di setiap jenjang SMP, SD, SMA itu ada ujian-ujiannya? Ini sesungguhnya dalam rangka untuk melatih efficacy mereka. Untuk melatih efficacy mereka. Begitu ya. Jadi perlu diberikan tantangan itu, Ibu. Walaupun ketika diberikan tantangan itu harus melihat umurnya. Jangan sampai Ibu ya, kapasitasnya masih sebatas 1 diberikan tantangan yang 5. Ada contohnya ini ya, ada salah satu keluarga yang ibunya meninggal, sehingga ayahnya sama putra-putrinya. Nah, putra-putrinya yang masih SD harus mengerjakan sesuatu yang bukan sesuai dengan kapasitas dia. Dia jaga adiknya, dia harus jaga adiknya, dia harus memasak, harus membersihkan rumah, bahkan diminta untuk membantu ayahnya mencari tambahan penghasilan keluarga. Nah ini juga bahaya Ibu. Kalau kita memberikan tantangan itu harus disesuaikan dengan kapasitas dari kita semuanya. Siapa yang menjadi pengendali diri kita sesungguhnya? Mood kita atau diri kita sebetulnya? Sudah mau mengirimkan banyak apa namanya itu? TKW ke luar negeri, ya gitu sudah direncanakan dengan sedemikian rupa. Tiba-tiba pandemi. Berapa tahun harus berhenti? Berapa biaya yang sudah harus diberi, yang harus dikeluarkan? Nah, ini kan, jadi tiba-tiba seperti ini. Kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan, Mbak. Ini hidup ini. Ya. Tadi bukan seperti yang tadi, ternyata hidup itu. Hidup seperti ini, Masya Allah. Ya. Seperti ini. Kita bisa merasakan ya. Oh, ternyata Mbak indah-indah banget, Mbak. Nah harus dikasih bekal yang kuat gitu loh. Harus dikasih bekal yang kuat. Oke. Kita mengenali diri kita sendiri. Jadi sebetulnya diri kita itu ada yang tampak seperti yang kayak saya begini ya. Bagaimana saya memilih kata-kata, bagaimana saya bergerak, itu namanya outer game. Nah, bagaimana yang di dalam ini, saya ini sedang bahagia atau enggak? Bagaimana kemudian kepercayaan diri saya seperti apa? Itu lebih banyak proporsinya dibanding yang kelihatan. Jadi semuanya, Anda semuanya yang hadir di sini, yang kelihatan ini sesungguhnya hanya mewakili 12% dari diri Anda sesungguhnya. Yang 88% ini tidak kelihatan. Dan inilah yang nyetir kita, kehidupan kita, inner game kita. Ya. Inilah kemudian yang membuat kita sedih atau susah, itu di sini. Menyikapi masalah itu adalah di sini. Bagaimana keyakinan kita, gitu ya. Bagaimana memandang diri kita, emosi kita seperti apa. Itu paling mendominasi diri kita. Dan yang kelihatan ini sesungguhnya hanya sedikit sekali. Oleh karena gampangannya begini, inner game itu ya, outer game itu adalah misalnya kalau kita menjadi seorang pemain tenis gitu ya. Itu caranya bagaimana, tekniknya seperti apa, pengetahuannya bagaimana, itu outer game. Dan itu hanya sedikit, 12%. Yang paling berpengaruh itu pengelolaan dirinya ini loh. Pengelolaan dirinya. Ini outer game dan inner game ya. Ibaratnya itu kalau set 2 dan set 1 biasanya kan gini Ibu. Gara-gara kenapa sih kok kita itu kadang itu nggak pede gitu ya. Sebelum maju itu ini loh yang bikin chef 1. Jadi dalam diri kita itu ada yang namanya chef 1 yang selalu bisiki. Lihat loh, kamu
gimana? Kamu dulu kan nggak pernah, kamu salah kan? Hati-hati, kalau salah diketawain. Itu kan kita berisik sendiri gitu kan Ibu. Yang berisik itu adalah diri kita sendiri sebetulnya. Betul tidak? Orang lain loh gak ada yang memperhatikan kita salah apa enggak, ya enggak, paling salah, oh salah biasa aja. Tapi kita ini memiliki overthinking gitu loh, mikir-mikir sendiri. Itu yang penting ya. Jadi antara chef 1 dan chef 2 ini harusnya selaras itu, harus saling menguatkan Mbak Lala. Jadi kalau sudah winter gitu, terus ininya juga sudah percaya diri, akan menghasilkan peak experience, sebuah pengalaman yang memuncak. Seperti apa? Dia spontan, kreatifnya juga keluar. Kalau ada masalah itu menyatu banget, enak gitu loh, gitu ya, enak. Ya mainnya itu bisa enak begitu. Itu kalau bisa selaras antara chef 1, nah itu outer game, dan itu hanya 12%. Yang penting adalah mengelola inner game-nya. Itu kita mampu melatih kesadaran. Ketika misalnya gitu ya, dulu ketika di awal-awal melatih saya misalnya ya, itu ya ada dredeg, itu kan memang dredeg. Tapi kemudian kita bangun kesadarannya bahwa loh, yang datang itu kan memang sengaja untuk nanti diskusi. Jadi ngomong sendiri sama diri kita sendiri. Nanti kalau ada salah kan nggak apa-apa, nanti kalau salah kan sudah disiapkan, ya nggak apa-apa, santai aja. Ngomong sendiri dengan diri kita, melatih kesadaran. Nah kemudian kalau kita sudah sadar, itu kita bisa mengendalikan diri kita itu. Jadi kalau kita tidak memiliki kesadaran terhadap diri kita sendiri, maka kita akan kesulitan untuk mengendalikan diri kita. Karena apa-apa yang tidak disadari itu tidak bisa kita kendalikan. Apa-apa yang kita sadari itulah yang bisa dikendalikan. Oke. Oh ini mulai saya ini mulai marah. Ayo gimana? Ingat kata Rasulullah, kalau marah gimana? Itu sadar diri Ibu. Nah kalau dia tidak melatih kesadaran ini, ikut aja marah, ikuti marah, gitu ya. Ada sekarang lagi tren itu, ikut itu. Apakah ini sesuai dengan aturan Allah atau tidak? Wes terjang saja. Tapi kalau kita sudah melatih kesadaran, ini berpikir dan bertindaknya itu lebih sadar. Ya. Kalau lagi sedih lebay, lagi seneng lebay, apa-apa ditulis di status gitu. Itu orang-orang yang tidak mampu mengelola inner game-nya, tidak excellent walaupun dia hanya sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang guru juga. Ya, ketika dia mampu mengelola inner game-nya, dia akan mampu menampilkan itu sebagai businessman, businesswoman juga seperti itu. Potensi itu. Ya. Jadi dia akan semakin maksimal penampilannya ketika potensinya besar. Interferensinya itu sedikit. Interferensi yang mana? Yang satu tadi loh, yang suka, kamu terus gak bisa, gak mungkin. Saya